Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Stefini Indiawati SPD. Saya guru di SMA Negeri 1 Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, yang mana terdiri dari 7 topik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar. Dengan tema menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul, yakni yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua yaitu tentang mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, untuk modul pertama dalam mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, tentunya kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum kita memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri kita sendiri terlebih dahulu, yaitu dengan cara merefleksi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dengan zaman. Nah, untuk poin mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, ada 7 poin yang bisa kita pahami di sini, yaitu yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Poin yang kedua yaitu mengenal karakter dan kebutuhan peserta didik, dan menurut Ki Hajar Dewantara, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk poin yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Untuk poin yang kelima, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk poin selanjutnya yaitu mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Dan poin yang terakhir yaitu guru harus adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya kita akan masuk pada modul mendidik dan mengajar, di mana ada pun 5 poin. Pada poin yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kemudian untuk poin yang kedua, pengajaran merupakan suatu cara dalam menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir maupun batin. Untuk poin yang ketiga yaitu mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu guru hebat, dalam modul yang ketiga ini mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 4 poin yang bisa kita tangkap. Untuk poin yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan keadaan bergerak yang begitu cepat. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Untuk poin yang ketiga yaitu perubahan tidak bisa dihindari sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya guru dapat mendidik siswa sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian ada poin yang keempat, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita akan masuk pada modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, di mana dalam modul 4 ini ada 4 aspek atau ada 4 poin yang bisa kita tangkap. Yang pertama, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Kemudian, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa.
Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk dari lingkungan sekolah saja, tetapi juga dibentuk dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Poin keempat yang bisa kita ambil pada modul 4 ini yaitu kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya kita akan masuk pada modul yang terakhir yaitu modul 5 dengan topik pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Poin yang pertama, sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru juga harus mampu membimbing dan memantau peserta didik yang mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Kemudian yang ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu guru setelah mendengarkan pemaparan materi Merdeka Belajar dengan mengisi link Google Form yang ada di kolom deskripsi. Demikianlah pemaparan aksi nyata dengan topik Merdeka Belajar dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.